Hai sahabat belajar semua. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat ya. Dan tentunya tetap semangat dong ya belajarnya. Nah, seperti yang kalian perhatikan di gambar ini ya. Pada slide ini tentu kalian sudah tahu dong ya, kita akan membahas materi yang berkaitan dengan IPS Sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas materi IPS Sosiologi kelas 7 ya, masih mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Dimana pada pertemuan kita sebelumnya, nah jadi bisa kalian simak video pembelajaran sebelumnya yang sudah share pada channel ini juga ya. Jadi kita sudah membahas yang namanya subbab yang pertama, yaitu terkait interaksi sosial. Pada topik yang pertama yaitu tentang definisi dan syarat-syarat dari interaksi sosial. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan ya. Subbab yang pertama itu topik yang kedua ya. Jadi yang kita bahas ini merupakan bagian dari subbab yang pertama. Namun topik yang berikutnya atau topik yang kedua ini yaitu mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, perlu kalian ketahui bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial itu ya bisa melalui dua proses. Ada yang disebut proses asosiatif dan juga disosiatif. Jadi kita bahas dulu pengertian dari proses asosiatif. Nah, proses asosiatif merupakan proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok masyarakat melakukan interaksi sosial yang mengarah pada suatu kesatuan. Nah, artinya adalah apabila ada individu atau sekelompok orang itu melakukan interaksi sosial yang berdampak positif ya bagi kehidupan, itu bisa kita katakan interaksi sosialnya melalui proses asosiatif ya. Contohnya interaksi sosial yang kita lakukan dengan cara kerjasama ya, dalam bentuk kerjasama tentu kan bisa berdampak ke hal yang positif ya. Tujuannya tentu membuat kita menjadi akrab ya, menjalin keakraban. Selain menjalin kerjasama untuk mencapai keuntungan ya, keuntungan kedua belah pihak, jadi kerjasama itu juga bisa mengakrabkan satu individu dengan individu lainnya ya. Selain itu juga tentunya menciptakan yang namanya suatu kesatuan ya, menciptakan persatuan. Nah, selain itu contoh lainnya juga bisa kalian lihat di slide, itu ada mediasi, di mana tujuannya untuk menyatukan kembali ya. Tadi kan tujuannya untuk mencapai kesatuan ya, berarti menyatukan kembali kedua belah pihak yang mengalami konflik. Nah, nanti juga kita akan bahas lebih lanjut mengenai contoh dari masing-masing bentuk interaksi sosial ya. Oke, kita lanjut dulu bahas berkaitan tentang proses disosiatif ya, yang berkaitan tentang proses disosiatif ya. Jadi pengertian dari proses disosiatif itu adalah proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok masyarakat melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik. Jadi maksudnya adalah dimana kalau ada seseorang atau individu atau sekelompok masyarakat itu melakukan yang namanya interaksi sosial namun berdampak negatif gitu ya. Namun interaksi sosial yang dilakukan itu mengarah ke hal yang negatif, itu bisa kita sebut bahwa interaksi sosial yang dilakukan itu melalui proses disosiatif. Contohnya yaitu persaingan. Nah, oke, kita lanjutkan ya, seperti yang Miss katakan tadi. Jadi proses asosiatif itu ada 3 bentuknya. Yang pertama itu kerjasama, kedua akomodasi, dan ketiga asimilasi.
Nah, sedangkan proses disosiatif yaitu kompetisi, kemudian kontravensi, dan juga bisa melalui konflik ya atau pertentangan. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nah, kita bahas dulu bentuk asosiatif. Yang pertama yaitu kerjasama, yang dimana artinya ada usaha bersama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan, sehingga akan menciptakan atau menimbulkan yang namanya kesepakatan bersama. Oke, kita lanjut ke bentuk asosiatif yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi itu adalah usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan agar mencapai kestabilan. Jadi, kalau terjadi yang namanya pertentangan, konflik akibat dari proses interaksi sosial yang dilakukan melalui disosiatif tersebut, jadi bisa kita perbaiki, kita bisa redakan kondisi tersebut agar tetap stabil, bahkan bisa bersatu kembali melalui yang namanya bentuk akomodasi. Contohnya yaitu melalui kegiatan mediasi. Tentunya tujuannya untuk mempersatukan kedua belah pihak agar tetap bersatu kembali. Kemudian yang terakhir ada asimilasi. Jadi bentuk asosiatif asimilasi ini merupakan cara bersikap dan berperilaku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan tentunya ya. Baik itu kesatuan dalam berpikir maupun dalam tindakan. Ya, baik kesatuan dalam pikiran maupun tindakan. Nah, jadi artinya bahwa gimana caranya kita menghadapi perbedaan. Tentu masing-masing individu kan memiliki pola pikir yang berbeda sebenarnya ya. Individu yang satu dengan individu yang lain itu tentu ada yang membedakan. Jadi gimana caranya kita bersikap dan berperilaku agar tetap mencapai kesatuan ya. Contohnya yaitu dengan cara toleransi beragama. Nah, seperti yang kalian ketahui di Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia tentu kan memiliki yang namanya berbagai macam agama ya, terdiri dari berbagai macam agama. Jadi kita sebaiknya harus dapat saling menghargai, menghormati ya, saling menjaga agar kita bisa tetap hidup rukun di masyarakat. Kemudian kita lanjut ke bentuk disosiatif. Yang pertama itu ada yang disebut kompetisi atau persaingan, di mana proses kompetisi ini merupakan proses bersaing untuk mencari keuntungan melalui berbagai bidang kehidupan. Jadi kompetisi ini biasanya cenderung akan menimbulkan yang namanya perlawanan ya, dimana yang nantinya akan terjadi kekalahan di salah satu pihak. Kemudian bentuk yang kedua itu ada yang disebut kontravensi, dimana artinya adalah adanya perasaan yang tidak disukai gitu ya, adanya perasaan tidak suka yang disembunyikan ya, maupun kebencian atau keraguan terhadap kepribadian orang lain. Nah, jadi contohnya seperti yang ditampilkan di slide ini, kalau kita memiliki yang namanya pikiran negatif terhadap rekan kerja kita ya, saingan bisnis kita, jadi kita sudah memiliki namanya perasaan yang tidak kita sukai terhadap orang lain, namun kita sembunyikan. Itulah yang disebut kontravensi. Jadi kita tidak menunjukkan bahwa kita itu tidak suka terhadap orang tersebut ya. Itulah yang disebut kontravensi. Kemudian konflik ya, bentuk disosiatif yang berikutnya yaitu konflik. Jadi konflik ini merupakan interaksi sosial di mana proses seseorang berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Jadi intinya konflik ini merupakan interaksi sosial yang terjadi
dengan cara menentang pihak lawan ya. Tentunya biasanya disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, kalau terjadi ancaman kekerasan, tentu kriminalitas juga meningkat berarti ya. Nah, contoh dari konflik ini adalah terjadinya demo. Nah, itulah tadi bentuk interaksi sosial yang melalui proses disosiatif. Nah, untuk materi bentuk-bentuk interaksi sosial hanya cukup sampai di sini. Jadi Miss ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah berkenan untuk menyimak video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Nah, jika kalian merasa video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa mohon dukungannya ya lewat like, komen, maupun subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.